Salam sejahtera bagi sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus firman yang hidup, kami mohon terangilah hati kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Allah. Ya Roh Kudus, gerakan hati kami, agar kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dan gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan, yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda, menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari, dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan bintang-bintang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat
bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga di saat ini berjudul, Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menyatulah dengan alam, cobalah selami cara alam bergerak dan bereaksi, sayangilah ia. Setelah itu, baru namakan dirimu manusia. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan, kata bijak ini mengingatkan kita untuk menyayangi alam semesta ciptaan Tuhan seperti diri sendiri. Memang Tuhan telah menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya sebagai tanda kehadiran Allah. Cerita tentang Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya adalah sebuah pengakuan bahwa langit dan bumi beserta isinya diciptakan oleh Tuhan. Pekerjaan penciptaan itu telah direncanakan dengan sangat baik, dimulai dari tidak ada, kosong, dan belum berbentuk, tetapi ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Dengan firman-Nya, Allah menciptakan terang, cakrawala, lautan dan daratan, segala jenis tumbuhan, benda penerang, penanda malam dan siang, segala makhluk hidup di air dan lautan, segala jenis burung di udara, segala jenis ternak dan binatang liar dan melata. Ketika Allah melihat semuanya itu baik, maka Allah menciptakan manusia pada hari yang terakhir dan memberi tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara, mengusahakan, menjaga, dan melestarikan semua ciptaan Allah. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, jika Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan baik, dan Allah mengasihinya sebagai miliknya yang sangat berharga, bagaimana mungkin manusia merusakkannya dengan berbagai perbuatan yang menyebabkan ciptaan Allah itu menjadi tidak baik? Lingkungan yang kotor, banjir, longsor, dan bencana alam lainnya adalah tangisan alam yang disakiti oleh manusia. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan, alam yang rusak dan sakit akan menyebabkan hidup manusia juga menjadi terancam. Karena itu, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, mulailah mengasihi dan bersahabat dengan alam, pelihara dan rawatlah dengan baik. Semua itu untuk kehidupan kita dan anak cucu kita ke depan. Ya Tuhan, tolonglah kami keluarga Kristen untuk memelihara dan merawat bumi ciptaan-Mu
untuk hidup kami dan anak cucu kami. Allah sumber segala kasih karunia melimpahkan kepada kita berkat-Nya, Kristus yang rela melayani, melindungi seluruh tugas pelayanan kita, Roh Kudus memperdayakan di dalam kita kepedulian terhadap sesama dan alam semesta. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.